Al-Quran itu firman Allah. Kalau hadis itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sifat 20 itu sudah pasti bersifat bikinan. Kan sama saja kita dengan orang-orang yang menciptakan Allah menurut versi kita itu. Itu konyol, konyol banget. Kemudian dikatakan para ulama, mengapa ulama yang mana? Ini lagi. Jadi Idrus Ramli mengatakan para ulama yang menetapkan akidah sifat 20. Kalau kita tanyakan ulama yang mana? Kapan lahirnya sifat 20 itu? Di zaman Nabi tidak ada, di zaman para sahabat tidak ada, di zaman para tabi'in tidak ada, di zaman para imam mazhab tidak ada. Imam Bukhari tidak kenal sifat 20. Imam Muslim tidak kenal sifat 20. Imam Nasai tidak kenal sifat 20. Abu Dawud tidak kenal sifat 20. Jadi di dalam sini, di dalam sifat 20 ini tidak ada adil. Ya, tidak ada. Dan ini lucunya sifat wajib bagi Allah. Berarti kita mewajibkan Tuhan yang punya sifat itu. Jadi artinya ciri-ciri syarat-syarat menjadi Tuhan. Paham maksudnya, Pak? Paham, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, diberikan rizki yang halal barokah banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solih solihah, dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Ahlus Sunnati wal Jamaah mungkin tidak asing ya, nadzuman yang barusan saya baca itu adalah pelajaran masa kecil kita, dihafal, disetorkan kepada guru, kepada ustadz, dibuat nadzuman dengan lagu yang ya bermacam-macam dan nikmat sekali untuk dipelajari. Kandungannya juga sangat luar biasa. Di situ kita diajarkan sifat wajib bagi Allah 20, sifat muhal bagi Allah 20, sifat jaiz 1. Itu pelajaran yang begitu indah yang kita amalkan keseharian kita dengan meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang wajib beserta asma-asma Allah, asmaul husna. Hidup kita menjadi indah, nikmat dan tenang gitu ya. Hari ini saya merasa sangat sekali lagi miris melihat sosok di video yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Itu ada di channel ini ya, sekalian videonya ya. Di situ ada semacam
apa ya, serangan atau apalah istilahnya itu. Ada semacam kritik terhadap asma Allah, bukan, sifat Allah yang 20 di Aqidatul Awam. Mirisnya ini yang menyerang kok orang Islam sendiri. Jadi di situ katanya ini siapa yang menetapkan sifat 20? Pada zaman Nabi nggak ada, Imam Abu Dawud nggak ada, Imam Bukhari nggak ada, dan lain sebagainya. Mungkin kalau menurut dia itu, kalau sifat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu pada zaman Nabi mungkin ada ya. Mungkin seperti itu. Ini lihat, sebetulnya yang mulai duluan itu siapa dalam hal-hal seperti ini? Itu dia membawa label Muhammadiyah dia. Tapi saya yakin dia itu bukan Muhammadiyah yang apa ya, yang saya kenal lah seperti itu. Setahu saya Muhammadiyah itu toleransinya itu sangat tinggi sekali. Saya mengenal waktu masa kecil dulu lah ya, mengenang dulu. Dulu itu saya belajar itu Aqidatul Awam ya, sangat melekat sekali itu memang di benak saya, Aqidatul Awam. Saya hafal sampai berkali-kali dibuat naldoman, dibuat ya kajian sehari-hari ya dulu. Ada pelajarannya tauhid kan. Itu kita amalkan, kemudian kita yakini ya tidak ada masalah. Saya kumpul dengan orang-orang Muhammadiyah juga nggak pernah mempermasalahkan hal ini. Kita hidup ya rukun saja. Mereka dengan keyakinan mereka masing-masing, dengan ajaran mereka masing-masing. Tapi hari ini sudah mulai ada gerakan untuk memperpecah, untuk mecah kerukunan ini. Ini sebetulnya perlu dicari siapa yang mulai duluan. Makanya ini gerakannya sangat, ya bisa dibilang masif sekali ya. Kok bisa kompak gitu? Kok bisa kompak orang yang mengaku Muhammadiyah, kemudian dia menyalahkan sifat wajib 20, dia kompak dengan orang Kristen. Naudzubillah. Itu sudah sangat jelas sekali. Di videonya yang orang Kristen ini, itu sangat nampak sekali. Dia juga menyalahkan Aqidatul Awam itu apaan, itu buatan manusia begitu. Artinya samalah, ingin mengatakan pelajaran Aqidatul Awam, pelajaran meyakini sifat wajib Allah itu sebuah kekeliruan. Dengan narasi yang sama persis. Itu channelnya bisa dicek. Ini sangat miris ketika dibiarkan, ketika ditanggapi. Saya itu kangen masa-masa dulu, dan sampai sekarang ya masih akur-akur saja sih sebetulnya dengan sahabat-sahabat di Muhammadiyah. Mereka juga banyak kok yang ngerokok, ziarah kubur diajak sama. Bahkan saya punya kenalan pendidik di Muhammadiyah itu ya banyak pendidik. Dalam satu momen kadang-kadang mereka ya ikut ziarah. Meskipun kita tahu mereka itu mengingkari adanya ziarah kubur itu disunahkan seperti yang kita lakukan, tapi toleransinya begitu tinggi. Nah, model-model begini saya ini sebagai anak muda, ini ada orang tua kok malah mengobok-obok perdamaian ini yang sangat kentan sekali. Dan dia caranya mengobok-obok ini dengan narasi yang sama dengan orang non-Islam. Apa jangan-jangan mereka ini ada tujuan yang sama? Ini perlu ditanggapi juga, diselidiki. Kok bisa-bisanya ada dua agama yang berbeda, tapi serangan kepada Ahlussunnati wal Jamaah mengenai sifat 20 kok bisa sama gitu? Saya itu nggak habis mikir, kenapa, ada apa ini dengan ajaran Aqidatul Awam dengan sifat wajib 20 itu ada apa? Padahal kalau mengenai dalil banyak, ada ribuan dalil untuk
membenarkan sifat wajib 20 ini? Ya kalau misalkan nggak tahu kan ya bisa tanya, bisa diskusi, seperti itu. Nah, ini saya ngomong karena ada yang ngomong duluan, saya tidak mencari gara-gara, menanggapi. Dan ternyata itu ada kemiripan antara si bapak itu yang ada di channel itu tadi dengan channel yang ada di non-Islam. Ya, kecurigaan kan wajar kalau gini kita merasa curiga. Gitu ya sahabat ya. Ya, mungkin itu saya cuma ingin menampilkan video itu tadi dan beserta tanggapan, analisa sederhana, mungkin bisa menjadi sebuah apa ya, agar kita bisa terbuka, lebih terbuka lah seperti itu dalam menyikapi model-model seperti ini ya sahabat ya. Kita lanjutkan. Arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum ka sairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.